Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saat itu dimulai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti bimbingan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan bahagia oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya.
Titah kelima sampai titah ke-10. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan, melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak menamun Kamu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang benar besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam muka yang meluas, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan, epistel pada pagi hari ini kita yang tertulis di Yakobus pasal 5 mulai ayat 1 sampai ayat 6. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merapatlah,
atau sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakiminya orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta teman agenda 1 Minggu 15 September 2020 Minggu G23 setelah Trinitatis. Tema melanjutkan kesejahteraan bersama. Bikin raya akan menikah. Pemerintah kedua akan menerima keberdataan pernikahan Ernest Sohandi Martoha Jawaban SBB, putra dan bapak pendeta Mangun Rawan STH, Ibu Terdiana Hitungan, alamat Situ Kota Jambi. Jemaat berikan sebagai yang satu besok ke-8 Masjid Bodi dengan Mayanti Urihomi AMD, putri dari Bapak Parimota Hihomi, Ibu Rodina Bumani, alamat untuk Kemiri Permani Bandar. Jemaat berikan kakak kedaton besok kedaton agar berkala pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 November 2020 di Gereja KKP Kedaton. Minggu akhir tahun gerejanya. 1. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 20 November 2020 adalah merupakan akhir tahun gerejanya dan saat di mana kita mengenang saudara-saudara kita seiman yang telah meninggal dunia pada tahun ini. Oleh karena itu,
akan dibacakan nama-nama mereka yang telah meninggal dunia untuk mengingatkan kita akan akhir hidup kita di dunia ini hingga senantiasa berjaga-jaga. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 atau Minggu pertama April adalah merupakan tahun baru Gereja dengan nama Minggu April untuk menyelesaikan pakaian kita pada saat Minggu akhir tahun. Gerjani kiranya kita tidak berkeberatan memakai pakaian yang berwarna atau berwarna hitam. Jadwal ibadah minggu di gereja ada 31 khusus untuk hari Minggu yang akan datang tanggal 2 November 2020. Pukul 7 menit waktu bermuda, pukul 7.30 menit berjalan dengan simfoni, pukul 14 menit web pada 1 dan web pada 2, pukul 17.30 menit web dan pimpinan dan web pada 2. Berikut pertanyaan web. Sehubungan dengan ulang tahun gereja ini, kemudian pertanyaan web keluarga gereja kita pada hari ke-1 dan terakhir kita laksanakan pada tahun 2020 ini adalah pada hari Rabu tanggal 12 November 2020. Untuk itu diminta kepada semua jemaat gereja hari ke-1 agar dapat melaksanakan pertanyaan web tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Variasi perempuan. Pada hari ini 16 November 2020 akan dilaksanakan rapat seksi perempuan gereja HKBP gereja kita HKBP 1 untuk membahas perayaan Natal tahun 2020 bertempat di ruang konsistori laki-laki gereja kita masuk pukul 18 menit. Untuk itu diminta kepada semua pengurus seksi perempuan gereja kita agar dapat hadir dan mengikuti acara tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Dekorasi Natal. Dalam rangka perayaan Natal di gereja kita, maka yang bertugas melaksanakan dekorasi Natal tahun 2020 ini adalah simfoni. Diminta kepada pasangan dan jemaat simfoni agar dapat berpartisipasi melaksanakan dekorasi Natal tersebut pada hari Selasa dan Rabu tanggal 24 November 2020 mulai pukul 14 sampai dengan selesai. Persembahan amplop untuk HKB Distrik 25 Jambi. Pada hari ini Minggu tanggal 2 November 2020 kita akan mengumpulkan persembahan amplop sebagai bantuan kita untuk operasional HKBP Distrik 25 Jambi tahun 2020. Persembahan satu hari satu diperlukan sebagai khotbah. Persembahan kedua dan persembahan amplop tersebut kita kumpulkan setelah khotbah. Kepada warga jemaat gereja HKBP Jambi 1 yang melaksanakan kebaktian minggu di rumah masing-masing agar dapat mengumpulkan persembahan tersebut dan diserahkan melalui sebuah web masing-masing. Berikut pajak Pesta Pemilihan HKBP Jambi 1 tahun 2020. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena Pesta Pemilihan gereja kita HKBP Jambi 1 tahun 2020 telah berjalan dengan baik pada hari Minggu yang lalu tanggal 8 November 2020. Apabila masih ada dari warga jemaat yang belum menyerahkan lelang amplop Pesta Pemilihan di gereja, dapat menyerahkannya melalui web masing-masing atau melalui kartu persembahan minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jika daftar anggota, daftar warga jemaat yang menjadi donatur, tortur dan anak primana dan dapat dahulu mengalelang dalam bentuk makanan minuman, mengalelang urus herbal, mengalelang urus yang dimintai di Pesta Puncak Pemilihan HKBP Jambi tahun 2020 dan yang telah menyampaikan amplop dan dengan keluarga Pesta Pemilihan HKBP tahun 2020 dapat kita lihat di warga jemaat yang ada pada kita masing-masing. Pada poin nomor 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, dan 13.7 dan 13.8. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Keuangan 1 September 2020 Rp32.890.030 rupiah. 15 September 2020 130.338.236 rupiah. Demikian terima kasih kepada kita semua. Kita bernyanyi sambil membuka bersama. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ibu Bapak, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita adalah dari kitab Yeremia pasal yang 39 ayat 1 sampai 7. Baik, saya baca sendiri. Surat kiriman kepada orang-orang buangan Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati musim,
menanamkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Sebelum saya lanjutkan khotbah ini, hanya mengingatkan kepada semua majelis, sesuai dengan apa yang kita koordinasikan di hari Kamis yang lalu ketika sermon, ada acara tambahan sesudah kebaktian ini, yaitu menyampaikan tugas kepada calon pendeta Cina. Karena pelaksanaan pustaka kita, dia mengikuti LPB kedua di Tarutu, dan hasilnya baik, dia sehat, dan dia juga bersedia dan berusaha punya ambil partisipasi dalam pustaka kita, meminta sehelai tulos yang seyogianya disampaikan tanggal 8 November yang lalu. Jadi kita jangan lupa karena ini Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita dengan setia memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan atas kesetiaan atau atas kasih setianya, menyertai kita di dalam semua situasi dan kondisi perjalanan kita pribadi maupun perjalanan gereja yang kita ikuti, pun juga perjalanan bangsa-bangsa dunia ini. Sama halnya ketika bangsa Yehuda telah terbuang ke Babel oleh Raja Nebukadnezar, jumlahnya sangat banyak dan kelas sosialnya begitu diperhitungkan. Para imam-imam, para orang pandai, para pegawai istana, tukang juga dibuang ke Babel karena dosa-dosa mereka, karena ketidaksetiaan mereka beribadah kepada Tuhan. Tuhan marah. Namun di dalam marahnya Tuhan Allah masih setia mendampingi mereka di pembuangan di Babel. Mana buktinya saudaraku? Ketika bangsa buangan itu sudah frustrasi, tidak tahu lagi konsep berpikirnya, mau kerjakan apa, mau rencanakan apa, mau berbuat apa. Pada situasi bingung, Tuhan mengingatkan mereka melalui nabi-nabinya dan memberikan semangat buat bangsa Yuda pun bangsa Israel. Tuhan menggerakkan hati, menugaskan nabi-nabinya untuk peduli kepada bangsanya yang terbuang ke Babel. Kepedulian terhadap bangsa sendiri, kepedulian terhadap bangsa sendiri juga harus dibuktikan dengan kepedulian terhadap bangsa yang lain. Satu untuk semua untuk satu. One for all for one. Coba
Betapa baiknya Tuhan itu memelihara hidup kita pribadi. Sebelum COVID-19 merebak di seluruh dunia, begitu amannya dunia ini bernapas. Dan ketika belum merebak COVID-19 yang dianjurkan pakai masker seperti kita sekarang, hanya orang yang buruk dan baik. Akan tetapi sesudah COVID-19 merebak di dunia ini, termasuk di Indonesia, Kapolri membuat ultimatum perintah. Stay home, semuanya. Pulau tidak boleh berkerumun. 5 orang ke atas tidak boleh dalam satu tempat, dalam satu ruang. Beribadah di rumah. Tahu harus ke gereja. Bukan hanya KBB yang ikutnya tidak sehatkan dengan statement. Semua penduduk agama di dunia, di Indonesia. Itu tiba pada waktu new normal. Bapak Presiden menyanjurkan bersahabatlah dengan COVID-19. New normal. Kendati pun kondisi kita di sekitar kita virus COVID-19, tetapi kita harus berpikir normal, bekerja normal, beraktivitas seperti biasa, tetapi jaga jarak. Tidak harus tatap muka untuk berkomunikasi, tidak harus ke kantor untuk bekerja, tidak harus di satu tempat untuk melakukan bisnis dagangan, pergunakan video call dan komunikasi lainnya. Di dalam perjalanan waktu sampai saat ini Tuhan setia menyertai kita. Bahkan Tuhan memperkenankan AKBP Jambi 1 juga gereja 5 di Kota Banjar ini dari AKBP melaksanakan pesta besar, yaitu pesta berkunjung Bapak Ibu. Tuhan itu amat baik bagi orang yang setia berseru bermohon kepadanya. Terkadang umat yang tidak setia untuk tekun beribadah kepadanya dengan serius. Tadi di podium Interim Sekolah Kelas 5, dunia ini, bumi ini akan berlalu, akan mengalir tanpa ini. Semuanya akan berlalu, tetapi bermanfaat. Dan orang yang setia menerima firman Tuhan akan hidup selama-lamanya. Oleh karena itu jangan kita abaikan Bapak Ibu kemurahan Tuhan yang senantiasa mengingatkan dan menyelamatkan. Ada 4 poin sebenarnya yang kita lihat di dalam teks ini menjadi panduan bagi kita untuk membina, mewujudkan kebersamaan satu sama lain. Walaupun bangsa Yehuda, bangsa Israel dalam kondisi berjuang, dalam kondisi penderitaan, tetapi diingatkan jangan sampai tetap frustrasi. Tetapi beraktivitaslah seperti kondisi normal di Yerusalem. Menikah, membentuk rumah tangga. Mereka berada di negeri orang, tetapi hakikat pernikahan umat Tuhan harus tetap diperhatikan dan dipertahankan. Satu untuk satu menjadi pasangan yang sepadan. Memiliki pasangan yang ideal di tengah-tengah kondisi perjuangan. Walaupun berinteraksi dengan masyarakat majemuk, tetapi ingat, pilih idaman pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Demikian juga pergumulan kita Bapak Ibu jika saat ini Tuhan memperkenankan kita menikahkan anak ataupun putri, tetapi orang tua gereja juga selalu menyerukan
bentuklah rumah tangga, menikah dengan yang satu iman, supaya lebih enjoy, supaya lebih nyaman, supaya lebih senang hati daripada semua keluarga kita. Kita bergumul bahwa kalau masih ada seperti warta semangat yang kita dengar bahwa ada saat-saat tertentu dalam warta yang kita dengarkan itu harus masyarakat gereja karena mendahului Tuhan, karena menikah tanpa sepengelah bergereja atau menikah di luar satu atap satu rumah. Menikah itu penting, berumah tangga itu harus untuk mempertahankan keturunan supaya tidak berkurang menjadi saksi-saksi anugerah Tuhan. Dua, untuk mempertahankan mewujudkan kebersamaan. Kualitas hidup harus dipertahankan. Bekerja dalam teks kita adalah bertani. Bekerja bukan hanya bertani lagi untuk menopang hidup, jadi nelayan, jadi berbisnis, supaya bukan menjadi orang yang meminta-minta berbisnis, tetapi bisa mencari nafkah untuk kehidupan sendiri. Apapun pekerjaan kita, dengan bisnis online, dengan komunikasi ini dan itu, yang penting dalam kondisi rendah akan Tuhan. Bekerja bukan hanya untuk mencari nafkah kehidupan kita sendiri, tetapi menjadi kehidupan keluarga. Tetapi ingat, di sana juga ada aturan main untuk memberikan, menolong orang di sekitar kita tanpa dibatasi. Kepedulian sosial diinginkan Tuhan, menjadi berkat terhadap sesama, itu perintah Tuhan. Bekerjalah dengan Tuhan, jangan bersungut-sungut, Pak. Beri bekerja, bahkan dokter, bersyukurlah terhadap bekerja, diberkati Tuhan, dan bersyukur bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang harus kita tolong dan kita bantu. Demikian juga dalam perjalanan operasional gereja HKBP dan HKBP yang gereja juga harus peduli kepada umatnya yang mengalami penderitaan. Sampai sekarang yang di Wikum Pemuda keluarga kita berupa sari zaman masih tetap dipandu dan diisi dengan kehidupan setiap hari. Kepedulian untuk hamba Tuhan. Karena enam ayat 4 tidak harus juga disadarkan oleh Rasul Paulus. Kalau kamu sudah mendengarkan firman Tuhan, kalau kamu sudah sedang didoakan, kalau kamu sudah mencari nafkah, ingat persembahan dari sana untuk pemerintah-pemerintah ini. Ibu bapak saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepedulian mewujudkan kebersamaan bersama bukan hanya diberikan dengan finansial teman-teman, tetapi mewujudkan kebersamaan itu terhadap semua pihak, terhadap pemimpin negara kita. Mendoakan para pemimpin pemerintah kita yang sedang aktif dalam tuntunan Roh Tuhan, dalam kebersamaan juga mengikis berbagai kelakuan kejahatan, radikalis, teroris, dan kita juga harus menuntut mereka memberikan informasi yang benar pada pemerintah kita. Mendoakan pemerintah kita akan senantiasa dalam hikmat tuntunan Tuhan, agar perjalanan bangsa ini bisa nyambung. Bukan hanya itu, bukan hanya pemerintah di negara kita, pemimpin negara-negara di dunia ini. Kita berdua pemilihan presiden di Amerika Serikat
kiranya tidak membawa gejolak sosial, gejolak ekonomi, gejolak politik terhadap dunia internasional. Agar tetap konsisten mereka. Siapa yang tidak memiliki kesempatan lagi memimpin negara, dia merasa sadar dan mengucapkan selamat untuk menyimpan tugas. Biasanya pemerintah yang dewasa, ya mereka seperti itu. Tidak ada yang mau menyelesaikan, ditolak oleh umat kita, umat Kristen. Tidak harus jual. Karena Bapak Ibu, kesejahteraan mereka juga bisa menjadi sukacita dan kesejahteraan. Kesejahteraan mereka menjadi kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat di bawah waktu zamannya negeri yang memberikan korban menjadi kesejahteraan bangsa kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap berdoa untuk pengambil kebijakan di Republik ini. Apakah itu legislatif, apakah itu yudikatif maupun eksekutif, agar tetap konsisten mempertahankan Republik ini dari ideologi Pancasila, mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan terbang dan mempertahankan motto Bhinneka Tunggal Ika. Itu bagian daripada tugas orang yang beriman agar bisa tetap perbedaan itu disikapi dengan kebersamaan. Kenapa Republik ini eksis sebagai bangsa yang merdeka? Oleh itu Bapak Ibu saudara, melalui firman Tuhan kali ini kita ingatkan berwawasan nasional, berwawasan internasional sebagai umat pilihan Tuhan. Berbahagia orang yang peduli akan tetangga, masyarakat sekitar maupun untuk dunia ini. Tuhan pasti senang dan menginginkan. Amin. Kita berdoa. Dan bersyukur Tuhan atas apa Kamu mengingatkan kami, agar kami dalam kondisi normal di dunia ini pun di Republik ini tetap berpikir normal, tetap bertumbuh normal iman kami, tetap lebih taat kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tetap beriman kepada Nabi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Pakailah kami untuk lebih bermakna dalam membangun, memelihara kasih-Mu dalam kekeluargaan kami, suami istri, anak-anak ataupun tuhan. Pakailah kami untuk lebih bermakna bila Tuhan masih memakai kami, memberkati kami dalam berbagai pekerjaan kami. Tolong Tuhan, pakailah kami lebih sehat dalam kondisi normal ini, beraktivitas, mensyukuri pertolongan-Mu setiap saat, sehingga kami dengan sukacita berpengharapan atas kemurahan-Mu. Jauhkan dari kami sikap yang mendewakan harta jabatan kuasa, seperti jemaat mulai-mulai yang dinasihati oleh hamba-Mu yang ini. Tetapi sadarkan kami, semua berkat-Mu itu kami semakin menjadi saluran berkat di setiap saat dan kondisi. Anak-anak Tuhan di gereja yang akan menerima berkat-Mu yang sudah angkat janji-Mu, Kau Tuhan meneguhkan rumah tangga mereka, rumah tangga yang takut akan Tuhan dan saluran berkat. Anak-anak Tuhan yang Tuhan anugerahkan dengan keluarga kami yang sudah berumur dewasa, putri pun laki-laki,
pertemukan jodoh yang satu yang ideal dan bisa menjadi rumah tangga yang menjadi teladan di dalam semua lingkungan. Demikian juga Tuhan kami mohon dalam rangka menyambut Minggu Akhir Indonesia, ingatkan kami yang berduka ditinggalkan oleh keluarga kami, agar kami tidak larut dalam penderitaan, kesedihan. Tetapi ingatkan kami akan bersyukur bertemu kembali sebagai umat jutaan ketika Tuhan membangkitkan kami kelak di hari kedatangan. Itulah cita-cita kami dan kemuliaan karena firman-Mu yang indah. Demikian juga Tuhan, pelayanan Natal di dalam kondisi new normal ini. Motivasilah kami Tuhan untuk melihat inti dan hakikat daripada perayaan Natal, bukan kurang. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kami mensyukuri kehadiran-Mu setiap saat oleh firman dan kuasa. Demikian juga Tuhan, banyak umat Tuhan yang dalam kondisi berbaring di rumah sakit butuh pertolongan keluarga dan orang lain. Ingatkan juga mereka, Tuhan Kau setia menghibur dan menemani mereka agar senantiasa bersukacita, berpengharapan akan berkat-Mu dan sukacita daripada-Mu. Mampukan kesabaran, ketekunan buat pihak dan keluarga yang juga menopang, merawat para anggota jemaat. Tuhan, dalam perjalanan bangsa dan republik ini, kami bawa ke hadapan pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, agar senantiasa satu visi Tuhan untuk menghimbau, mengajak seluruh rakyat Indonesia ini tetap konsisten memerangi COVID-19 dengan rajin cuci tangan, bersih-bersih diri, dengan memakai APD, memakai masker seperlunya bila beraktivitas di luar rumah. Ingatkan untuk social distance, jaga jarak bila berbicara, bila bercakap-cakap dan bertemu dengan sesama masyarakat lingkungan kita. Agar dengan demikian kami juga turut mendukung kebersamaan, kelangsungan daripada bangsa dan negara. Terima sempurnakan doa kami ini yang dipersembahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita ke Kristus dan untuk Kristus.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan iman ini agar dapat yang digunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukan hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang beroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua. Dimi berdoa ngomong na bertulis dari menepati kalau masalah son terus lagi bosan alai terus pakiran mau terus pakiran baju yang ada baju yang ada pakiran sendiri kita standar berdoa sangat menjaga Syala pakiran manusia sebenarnya itu bukan di komunitas yang terbawa memenuhi bumbu dan bumbu memenuhi bawah. Kalian berdua patomono asadong negatif. Jadi lasna orang mencalon sudah bisa namun dari opat bisa lagi. Kalau itu dari pasangan aduh gimana tuas. Belakang itu emang udah tamunak dulu teh. Jalan ke sini normal. Amin. Dari kami mau dari mani amang dote pada kami. Jadi amang dote nak puasa dan minggu nasal kami ilosot
alana mikuna salkui lauro kami utaruku mengadupi LPP napa dua jalan lagi di LPPI jalan lagi di surat penempatan nah pinasaan di kantor pusat tetap tuh kami mangula di HKBP Jambi Sadao yang LPP napa jodoh saat di LPP napa dua dan kuboto LPP napa dua satu di Tuhan dimatai itu. Jadi mari di sianon tupak nami Turianta nami pesta Kutiloni 5 juta rupiah. Betul. Oleh rumah masa atau kita resort kami. Mulai itu mata ada pilih pada Daniel syarat tupakna pola 1 juta rupiah. Biar terbalik molor Seberapa bulan terbang bulan itu? Iya betul. Mulai PP Tolu ngadu nasi dah diulosi.